Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita terkait dengan Google Apps Script. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan membuat dokumen dari template yang kita buat. Oke, ini prosesnya lebih sederhana, prosesnya lebih mudah dibandingkan yang sebelumnya. Kalau misalnya kita setiap bulan perlu bikin laporan, setiap bulan perlu bikin hal-hal yang kira-kira udah ada template-nya, begitu. Bagaimana template-template tersebut mampu kita isi dengan menggunakan Google Apps Script dengan variabel-variabel yang sudah kita tentukan sebelumnya, begitu ya. Oke, pertama-tama tentu kita perlu membuat template-nya terlebih dahulu ya. Membuat template-nya terlebih dahulu. Di sini misalnya kita buat di Google Dokumen, bentuknya nanti bisa macam-macam. Ini asal aja. Saya misalnya di sini ada formulir formulir keluhan pelanggan. Begini ya. Kemudian ini misalnya nomor formulir, kemudian misalnya di sini tanggal, kemudian em, kemudian setelah tanggal biasanya nama pelanggan, misalnya ini samakan ya. Kemudian di sininya isi keluhan. Nah, misalnya misalnya seperti ini begitu ya. Sebenarnya bentuk formulir bisa template yang lain ya, bisa formulir pendaftaran atau formulir yang lainnya begitu. Saya ganti dulu ini jadinya jadi Calibri. Oke, kemudian spasinya saya perbesar atau ini terserah nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bentuknya mau seperti apa silakan. Namanya juga ini template, jadi bentukannya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, terus nah, di sini gitu ya, di sini misalnya kita tambahkan variabel yang lainnya, di sini adalah formulir keluhan pelanggan. Kita insert atau misalnya sisipkan di bagian atas header, misalnya ya, di bagian header kita sisipkan sesuatu. Di sini misalnya saya sisipkan sebuah gambar, misalnya atau gambar dari drive saya yang ada. Misalnya saya masukkan logo. Nah, misalnya begini, ini nanti di bagian header begitu, tinggal kita set atur. Oke, ini nampaknya karena loading. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti kan setiap pelanggan itu akan mengisi formulir dan yang berubah itu dari setiap pelanggan adalah ini ya, apa variabel-variabel ini. Namanya berubah, kemudian nomornya berubah, nomor formulirnya maksudnya. Kemudian, oh ya, misalnya satu lagi kita tambahkan kontak atau nomor telepon pelanggan, misalnya begini gitu ya. Nah, ini kan kelima ini, nomor, tanggal, nama pelanggan, nomor telepon dan isi keluhan itu variabelnya senantiasa berubah. Beda pelanggan, beda isi, begitu kira-kira ya. Nah, kita bisa buat ini, gitu. Kita bisa buat ini jadi sebuah variabel. Variabelnya saya selalu mengawali variabel tersebut dengan tanda kurung dua. Kita namai ini variabel nomor, kemudian kurung kelawar ya. Ini variabel tanggal, kemudian ini variabel nama, ini variabel kontak, dan ini variabel keluhan. Misalnya begini. Nanti teman-teman bisa menambahkan apapun gitu ya di dalam sebuah template ini. Oke, kita sekarang sudah membuat template. Ini kita tambahkan template formulir keluhan pelanggan. Nah, sekarang dengan menggunakan AppScript, ceritanya ini ada suatu data yang kita ambil dari Google Sheet, ada suatu data yang kita ambil dari Google Form yang diisi oleh pelanggan, begitu ya. Misalnya, kita ambil datanya dengan menggunakan Google Sheet, kemudian kita masukkan dia ke sini, gitu. Kita masukkan dia ke sini. Nah, karena ini template, template itu kan tidak boleh diganti ya. Kalau sepertinya template-nya diganti, nanti dia bakalan bakalan tidak bisa digunakan oleh pelanggan yang lain begitu atau digunakan oleh user yang lain begitu. Makanya kalau template yang harus dilakukan adalah dia dikopi dulu seperti ini misalnya kita buat file buat salinan gitu ya.
eh, jadi dia harus di copy terlebih dahulu, kemudian hasil kopiannya baru diganti variabel-variabelnya. Nah, ini kan nih namanya salinan dari template formulir keluhan pelanggan. Baru variabel-variabelnya kita ganti sesuai dengan data yang kita miliki. Sehingga template yang ada itu tidak berubah. Isinya tuh hanya isinya selalu begini. Begitu ada data yang ada, kita buat salinan, kita isi eh, variabel-variabel di salinan tersebut dengan variabel-variabel yang kita tetapkan, yang tadi kita dapatkan dari Google Sheet atau dari Google Form. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagian bagaimana cara kita secara otomatis mengcopy dokumen, ya, mengcopy Google Docs. Kemudian kita bisa mengisi eh, variabel-variabel ini yang diawali dengan kurung buka dan kurung yang diawali kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup kulawar ini itu diganti dengan variabel-variabel yang sudah kita dapatkan dari Google Sheet atau Google Form. Oke, ini anggap variabelnya sudah didapatkan ya, supaya tidak panjang. Oke ya, jadi misalnya di sini function saya buat doc from temp. Nah, ini maksudnya membuat dokumen dari template begitu. Nah, di sini pertama kali kita harus mendefinisikan ID dokumen, ya. ID dokumennya itu kita dapatkan. Ini maksudnya ID dokumen template, ya. ID dokumen template kita dapatkan dari sini. Ini ID dokumen template. Kita copy dan pastekan ke sini. Nah, seperti yang sebelumnya pernah dijelaskan, kita bisa membuka ini ya, vardoc seperti ini dengan memanggil dokumen template tersebut. Belum sebenarnya belum bukan akan kita panggil, tapi kita perlu memanggil dokumen salinannya. Jadi si template ini ya, ini template. Ini perlu kita copy. Bagaimana cara kita mengcopy eh bagaimana cara kita mengcopy sebuah dokumen, kita membuat salinan seperti yang tadi saya lakukan. Kita buat dengan kita buat dengan memanggil dokumen app open by ID ID doc, ya, kita panggil dengan ID doc. Kemudian sorry, di sini bukan di sini. Oh, bukan di sini, sorry. Di drive. Kita buka drive, kita dapatkan data di Google Drive kita berdasarkan ID-nya. Ini ID-nya adalah ID dokumen yang di atas. Jadi kita buka drive kita buka eh, ID tersebut, baru di sini kita buat copy. Buat kopian. Begitu ya. Jadi buat kopian dari dokumen yang akan kita apa namanya yang akan kita lakukan gitu. Nah, ini script ini akan mengcopy dokumen tadi persis seperti yang saya lakukan seperti ini ya. Nah, setelah dokumennya di copy, ini kan kita tidak langsung menggunakan tidak langsung menggunakannya ya. Kita tidak bisa langsung menggunakannya. Kita perlu memanggil dokumen hasil kopian tersebut. Karena dokumen template udah, kita tinggalkan dokumen template. Sekarang kita punya dokumen baru salinan dari template-nya tadi. Begitu. Nah, bagaimana kita membuat eh, ini gitu ya? Kita bisa setelah di copy, kita dapatkan ID-nya. Nah, jadi di sini misalnya kita beri nama variabel new ID. Ini adalah drive app get file by ID, make copy dan get ID. Jadi kita mendapatkan ID dokumen kita yang baru. Selanjutnya, kita buka dokumen tersebut ya dengan ID yang baru tadi. Kita buka dengan cara memanggilnya melalui open by ID, new ID. Jadi kita sekarang sudah memiliki sebuah variabel doc yang berupa eh, dokumen hasil salinannya begitu. Nah, jadi sekarang sekarang kira-kira kita sudah membuka seperti ini nih. Lalu bagaimana kita mengganti variabel-variabel ada ini, fontnya saya gedein aja ya biar lebih kelihatan. Nah, lalu bagaimana kita mengganti variabel-variabel ini ya, namanya diganti menjadi nama pelanggan, nomor dan sebagainya. Pertama kita mungkin di atas perlu kita definisikan terlebih dahulu ya. Var nomor ini misalnya 2302 14 1 misalnya begini. Var tanggal ini misalnya Selasa 14 Februari 2023. Var nama
Ini misalnya Romi Hardiansyah. Oke, ini teman-teman sebenarnya mendapatkan variabel-variabel ini bisa dengan data yang ada di Google Sheet ya. Nah, saya persingkat caranya, saya persingkat saja, tidak perlu menulis ulang skripnya. Teman-teman bisa dilihat di video-video sebelumnya bagaimana mendapatkan data dari Google Sheet ataupun dari Google Form yang diisi begitu. Nama, kemudian kontaknya, for kontaknya misalnya eh, ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah isi keluhan atau misalnya di sini keluhan ya variabel keluhan saya tidak mendapatkan senyum yang ramah misalnya begitu. Nah, setelah kita mendapatkan variabel-variabel ini, bagaimana kita memasukkan variabel-variabel ini dan menggantinya pada dokumen template yang sudah kita copy. Nah, setelah kita buka seperti ini, kita buka lagi dot ya seperti sebelumnya get body. Jadi kita mendapatkan isi dari apa namanya dari dokumen yang kita miliki tadi, yang kita sudah copy begitu, hasil kopian dari template. Nah, kemudian apa yang kita lakukan karena kita ingin sorry, karena kita ingin mengganti gitu ya, karena kita ingin mengganti teks yang ada di sini, teks yang ada di sini, ini saya yang template saya close begitu. Nah, karena kita ingin mengganti eh, teks yang ada di sini, tanggal, nama, kontak, keluhan, dan nomor. Nah, berarti kita menggunakan atau kita memanggil sebuah metode yang ada di sini itu dengan replace text. Seperti ini ya. Dia akan replace text, ini dia akan melakukan replacement ya atau akan melakukan penggantian pada teks sesuai dengan ketentuan yang ketentuan yang kita kehendaki. Di sini membutuhkan dua. Pertama, kita menentukan kira-kira teks apa yang mau kita ganti yang ada di dokumen kita. Kemudian penggantinya apa? Oke, penggantinya apa? Bentuknya string ya, jadi baru menggunakan tanda petik. Nah, kita mau mengganti kata nomor dan menggantinya menjadi variabel nomor. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Di sini ada tanggal, kita ganti menjadi tanggal ya. Nah, pastikan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pastikan adalah karakter-karakter ini itu sama ya. Jadi tanda kurung kulawarnya, huruf T besarnya, spasinya itu sama seperti yang ada di sini. Tanggal, nama, kontak, keluhan begitu. Tanggal, nama, kontak, kontak ganti jadi kontak, kemudian ini keluhan. Oke, kemudian ini jadi keluhan. Oke, sip. Seperti ini. Nah, kemudian ketika kita simpan, sebenarnya sudah bisa dijalankan dan dia secara otomatis akan membuat dokumen baru dengan nama yang dengan isi yang berbeda dibandingkan yang template. Isinya sudah diganti dengan variabel-variabel yang ada di sini. Nah, kita juga bisa melakukan penggantian atas namanya begitu ya. Misalnya di apa namanya namanya mau kita ganti nama dokumennya ya. Nah, kita bisa dengan mengganti nama di Google Doc itu dengan em, sorry kalau ini berarti Drive app get file by ID, ID-nya adalah new ID ya. Ini berarti kita membuka file baru, sorry, membuka file eh, hasil kopian dari template gitu ya. Bukan dokumen ini ya, bukan dokumen ini. Dokumen yang ada di sini nih, new ID. Hasil dari kopian dari template. Get file by ID, new ID, kemudian set name. Nah, set name ini dia akan mengganti nama. Kan di sini default namanya adalah salinan dari template formulir keluhan pelanggan. Nah, kita bisa ganti namanya di sini supaya memudahkan identifikasi. Misalnya jadi nomor plus spasi plus nama. Nah, seperti ini. Ketika kita simpan dan kita jalankan, ya kita jalankan di sini berarti fungsinya kita ganti doc from temp. Kita jalankan seperti ini. Oke, kita perlu otorisasi terlebih dahulu. Tinggal diklik lanjutkan.
Oke. Oke, nanti kita lihat ini peringatan eksekusi dimulai. Nah, ini eksekusi sudah selesai. Kita lihat di Google Drive kita di bagian terbaru. Kita klik. Nah, di sini ada tadi ini ada dokumen yang saya buat, template formulir keluhan pelanggan. Ada salinan yang tadi saya buat, salinan dari template formulir keluhan pelanggan. Nah, ini baru nih. Ada dokumen baru yang namanya sama seperti diawali yang kita set tadi ya, diawali dengan nomor, kemudian nama. Dan isinya ketika kita lihat, isinya sudah diganti semuanya. Nomor dengan nomor, tanggal dengan tanggal, nama pelanggan dengan nama pelanggan, dan seterusnya. Begitu. Nah, kita perlu memastikan bahwa karakter-karakter yang ada di sini itu sesuai dengan yang ada di template. Ya, sesuai yang ada di template. Karakternya harus sesuai. Oke. Oh ya, ini kalau di template kan ukurannya masih 11 ya. Ini salinan template ukurannya udah 14. Nah, oke, harusnya yang di template-nya. Jadi begitu template-nya diganti gitu ya, ini template. Begitu template-nya diganti, nah kita lihat di sini template-nya dia fontnya masih 11. Makanya di hasil dokumennya fontnya juga ikut 11. Nah, kalau sepertinya ini kita ganti, dokumen yang lama tidak akan berubah ya. Dokumen yang lama tidak akan berubah. Ini saya ganti jadi 14 misalnya. Nah, dokumen yang lama tidak akan berubah. Tapi kalau sepertinya kita terapkan pada dokumen baru akan berubah. Jadi ini anggaplah misalnya saya close, kemudian ini saya hapus. Oke. Nah, kemudian misalnya ini saya jalankan. Nah, kemudian setelah saya jalankan, saya ingin nih mendapatkan link linknya gitu ya, link dari dokumen yang saya buat. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa kita bisa eh, lakukan ya sama dengan get file by ID, new ID, set name, di ujungnya kita tambahkan get URL. Nah, get URL-nya akan mengembalikan nilai URL dari dokumen yang baru yang kita buat dan sudah kita ganti tadi isinya. var URL. Var URL-nya kita ganti seperti ini dan cara mendapatkannya kita buat dengan logger log. Jadi nanti hasil daripada eksekusi programnya adalah URL dokumen yang sudah kita isi dengan parameter-parameter yang kita tetapkan. Tadi ya, ini perlu diperhatikan penulisannya harus sama. Jadi kalau seperti penulisan seperti ini, tanggal atau misalnya nama atau di sini ada spasi begitu, itu dia tidak akan berpengaruh. Jadi tidak akan terganti. Bentuknya masih dalam kurung nama gitu ya. Harusnya diganti jadi nama, malah belum diganti begitu. Oke, ini kita simpan dan kita jalankan. Nah, di sini tadi template sudah diubah, ukurannya menjadi 14. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah dokumen baru ya, hasil dari kopian template. Nanti kita lihat ini. Nah, dia juga sudah ikut berubah fontnya menjadi 14 ya. Kalau kita lihat di bagian terbaru, nah ini ada dokumen tadi, ini dokumennya sama ya. Makanya di sini kita lihat linknya juga sama tuh, tidak berubah. Ini dan ini linknya tidak 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 berubah. Artinya ini memang dokumen yang sama. Begitu teman-teman sekalian. Ini terkait dengan tutorial membuat sebuah dokumen dari template yang kita miliki. Penggunaannya bisa bermacam-macam, eh, formulir dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Kemudian nanti setelah membuat dokumen ini perlu kita ubah menjadi PDF misalnya ya. Itu nanti kita akan sampaikan di tutorial selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.